Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dalam renungan hari ini. Pada kesempatan ini saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan kita semua. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Makanan untuk Dapat Bertumbuh. Tetapi sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dapat berkumpul di sini untuk merenungkan firman-Mu tentang pentingnya makanan rohani bagi pertumbuhan iman kami. Seperti tubuh kami membutuhkan makanan untuk bertumbuh, begitu pula roh kami membutuhkan makanan rohani untuk bertumbuh dengan kuat dan menjadi sehat. Tolong bukalah hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu dengan penuh kerendahan hati dan ketaatan. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ini dan bimbinglah kami agar dapat memahami dan menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa manusia diciptakan dalam dua bagian, yaitu jasmani dan rohani. Sama seperti tubuh jasmani membutuhkan makanan untuk bertumbuh dengan kuat, maka rohani kita pun membutuhkan makanan rohani untuk dapat berkembang dan semakin dekat dengan Tuhan. Tubuh jasmani kita membutuhkan makanan yang bergizi untuk mendapatkan energi, membangun otot, dan memperbaiki jaringan tubuh. Makanan ini membantu kita bertumbuh, berkembang, dan melakukan aktivitas sehari-hari. Kita perlu memilih makanan yang sehat dan seimbang agar tubuh kita berfungsi dengan baik. Sama seperti tubuh jasmani saudaraku, maka rohani kita pun membutuhkan makanan untuk bertumbuh dan menjadi kuat. Makanan rohani ini adalah segala sesuatu yang membantu kita untuk semakin dekat dengan Tuhan dan bertumbuh dalam kebenaran iman kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kekristenan itu lebih dari sekedar agama, melainkan sebuah hubungan yang dekat dengan Tuhan, dan menjadi dasar sebuah hubungan adalah komunikasi yang baik antara kita dengan Tuhan kita. Tuhan berkomunikasi dengan kita dengan berbagai cara, yang terutama sekali melalui kebenaran firman-Nya. Sementara kita berkomunikasi dengan Tuhan melalui pujian, melalui penyembahan, dan juga doa-doa kita. Karena itu kita perlu sekali untuk belajar mempertajam pendengaran kita akan suara Tuhan, supaya komunikasi dua arah ini dapat berlangsung dengan baik. Ketika kita tekun membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka kita bisa mengerti apa yang menjadi kemauan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan juga apa isi hatinya pada jalan-jalannya bagi hidup kita. Firman Tuhan adalah standar tertinggi, dan itu mutlak untuk setiap bidang kehidupan orang percaya. Sebab firman Tuhan itu sangat bermanfaat dalam banyak hal. Mari kita baca 2 Timotius pasal 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar,
untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudaraku, ayat ini merupakan pernyataan yang kuat tentang nilai Alkitab. Rasul Paulus menulisnya kepada Timotius, seorang pemimpin muda di gereja, untuk mendorongnya agar tetap setia kepada imannya di tengah masa-masa yang sulit. Paulus mengingatkan Timotius bahwa Alkitab yang diilhami oleh Allah adalah sumber daya yang tidak ternilai untuk pertumbuhan rohani semua umat Tuhan. Ayat ini menyoroti 4 manfaat utama Alkitab. Yang pertama, mengajar. Alkitab penuh dengan pengetahuan dan kebijaksanaan ilahi yang dapat menuntun kita dalam setiap aspek kehidupan ini. Kita dapat belajar tentang Allah, tentang diri kita sendiri, dan tentang dunia di sekitar kita melalui kebenaran firman-Nya. Yang kedua, menyatakan kesalahan. Alkitab membantu kita untuk melihat dosa dan kesalahan kita dengan jelas. Ketika kita membaca Alkitab, kita dihadapkan pada standar kekudusan Allah. Dan hal ini dapat mendorong kita untuk bertobat dan mencari pengampunan. Yang ketiga, memperbaiki kelakuan. Alkitab tidak hanya menunjuk dosa kita, tetapi juga memberi kita kekuatan untuk dapat mengatasi setiap masalah yang ada. Alkitab itu penuh dengan nasihat yang praktis tentang bagaimana hidup dengan cara yang berkenan kepada Allah. Yang keempat, mendidik orang dalam kebenaran. Alkitab menuntun kita menuju pemahaman yang benar tentang Allah dan juga tentang dunia sekitar kita. Alkitab membantu kita untuk melepaskan diri dari kebohongan, dari kesesatan, dan juga untuk merangkul akan kebenaran Allah dalam hidup kita. Ya saudaraku, Alkitab adalah sumber daya yang tidak ternilai. Di tengah dunia yang penuh dengan kebingungan dan ketidakpastian, Alkitab tetap menjadi sumber daya yang tidak ternilai bagi orang-orang percaya. Alkitab itu menawarkan bimbingan, memberi penghiburan, dan ada harapan bagi semua yang mencarinya. Seperti bayi yang mendambakan susu dan membutuhkannya untuk dapat bertumbuh, maka kita pun harus memiliki rasa haus, rasa lapar akan firman Tuhan, supaya iman kita dapat bertumbuh. Sebab iman timbul dari pendengaran. Mari kita baca Roma pasal 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saudaraku, ayat ini adalah ayat yang terkenal dan penuh makna dalam Alkitab. Ayat ini berbicara tentang bagaimana kita mendapatkan iman, yaitu melalui pendengaran firman Kristus. Ada 2 makna penting dalam ayat ini, saudaraku. Yang pertama, iman timbul dari pendengaran. Frasa ini bermakna bahwa iman bukan sesuatu yang bisa kita ciptakan sendiri. Iman adalah anugerah dari Allah yang diberikan kepada kita ketika kita mendengar dan menerima kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, pendengaran oleh firman Kristus. Kita tidak bisa mendapatkan iman dari sembarangan sumber. Iman hanya bisa datang dari firman Kristus, yaitu kabar baik tentang keselamatan melalui
Yesus Kristus. Saudaraku, marilah kita terus beriman kepada Yesus Kristus dengan cara mendengarkan firman-Nya dan membagikannya kepada orang lain. Maka dari itu, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Mari kita baca 1 Petrus pasal 2 ayat 2 dan 3. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudaraku, dalam ayat ini Rasul Petrus memberikan analogi yang indah untuk menggambarkan pertumbuhan iman kita. Bayi yang baru lahir dan kerinduannya akan air susu. Sama seperti bayi yang membutuhkan susu untuk bertumbuh dan berkembang, kita pun membutuhkan firman Tuhan untuk bertumbuh dalam iman kita. Ayat 2 berkata, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ada beberapa poin penting dari ayat yang kita baca ini, saudaraku. Yang pertama, bayi yang baru lahir melambangkan orang percaya yang baru lahir kembali. Kelahiran baru adalah awal dari perjalanan iman seseorang. Yang kedua, air susu melambangkan firman Tuhan. Firman Tuhan adalah makanan rohani yang kita butuhkan untuk kita bertumbuh. Yang ketiga, murni dan rohani, menunjukkan bahwa firman Tuhan itu bebas dari kesalahan dan berasal dari Allah. Yang keempat, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, menunjukkan bahwa tujuan membaca firman Tuhan adalah untuk bertumbuh dalam iman dan mencapai keselamatan. Saudaraku, pada ayat 3 dikatakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Mengecap kebaikan Tuhan berarti mengalami kasih, mengalami pengampunan, dan memperoleh anugerah Tuhan dalam hidup kita. Jika menunjukkan bahwa kerinduan akan firman Tuhan hanya muncul setelah kita mengalami kebaikan Tuhan. Ada beberapa pertanyaan untuk direnungkan, saudaraku. Seberapa besar kerinduan kita akan firman Tuhan? Apakah kita meluangkan waktu setiap hari untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan? Bagaimana firman Tuhan membantu saya bertumbuh dalam iman? Apakah saya membagikan firman Tuhan dengan orang lain? Saudaraku yang diberkati Tuhan, firman Tuhan adalah kunci untuk pertumbuhan iman kita. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, kita dapat bertumbuh dalam iman, mencapai keselamatan, dan menjadi lebih seperti Kristus. Ingatlah saudaraku, sama seperti bayi yang baru lahir membutuhkan susu, maka kita pun membutuhkan firman Tuhan untuk kita dapat bertumbuh. Firman Tuhan adalah makanan rohani yang kita butuhkan untuk bertumbuh dalam iman dan mencapai keselamatan. Luangkan waktu setiap hari untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan.
Bagikan firman Tuhan dengan orang lain. Semoga melalui renungan ini dapat membantu kita semua untuk semakin bertumbuh dan semakin kuat dalam iman melalui firman Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur atas kasih dan anugerah-Mu yang tidak terhingga. Kami bersyukur atas firman-Mu yang kudus, yang menjadi pelita dan terang bagi hidup kami. Tuhan, Engkau telah memanggil kami untuk bertumbuh dalam iman melalui firman-Mu. Kami rindu untuk memiliki hidup yang selalu haus dan lapar akan makanan rohani yang murni, agar kami bertumbuh dalam keselamatan. Ya Tuhan, bukalah hati kami untuk menerima firman-Mu dengan sukacita dan penuh ketaatan. Ajari kami untuk mempelajari Alkitab dengan tekun dan penuh doa, dengan bantuan Roh Kudus. Maka berikanlah kami kekuatan untuk hidup sesuai dengan firman-Mu dan menjadikannya pedoman dalam setiap langkah hidup kami. Jadikan kami sebagai alat-alat-Mu untuk membagikan firman-Mu kepada orang lain, agar mereka juga dapat bertumbuh dalam iman dan mengenal-Mu dengan lebih dalam lagi. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu agar kami tidak mudah patah semangat dan selalu bertekun dalam mencari Engkau melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati. Dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu agar kuasa penyembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang menderita sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam banyak persoalan dan pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu. Umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera.
berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.